warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Febrilianti dari Prodi PGSD semester 6 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai hasil observasi terhadap anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Observasi mengenai anak berkebutuhan khusus saya lakukan di lingkungan sekitar saya. Saya melakukan observasi kepada anak bernama Salsa Bila Agustin yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2011. Seorang putri dari Bapak Kusnawan dan Ibu Kasmah. Anak tersebut berumur 10 tahun. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap orang tua anak tersebut, jadi, anak tersebut mengalami kelainan yang bisa dikatakan sebagai kelainan Down syndrome, di mana Down syndrome itu merupakan kelainan fisik dan mental yang disebabkan oleh faktor genetik yang sudah timbul sebelum bayi dilahirkan. Down syndrome juga sering disebut dengan kelainan trisomi 21, di mana merupakan kelainan genetik yang paling sering terjadi dibandingkan dengan kelainan genetik yang lainnya. Down syndrome bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kelainan genetik yang berlangsung seumur hidup. Penyebab Down syndrome ini bisa terjadi karena wanita hamil pada usia di atas 35 tahun. Nah, pada anak bernama Salsa ini memang benar adanya ibunya hamil di atas usia 35 tahun. Kemungkinan itu penyebab dari timbulnya Down syndrome. Anak yang mengalami Down syndrome kebanyakan memiliki wajah yang serupa ataupun mempunyai tapak wajah yang khas. Ciri-cirinya kurang lebih yaitu bentuk wajah yang datar, mata terlihat sipit, kedua telinga berukuran kecil, hidung kecil, dan masih banyak ciri yang lainnya. Kelainan Down syndrome berlangsung seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, dengan perawatan dan dukungan dari keluarga, anak dengan Down syndrome tetap dapat mudah, sehat, ceria, dan tetap produktif. Orang tua Salsa juga mengatakan bahwa anaknya tidak dapat berbicara dengan jelas atau termasuk ke dalam anak tunawicara. Anak tunawicara merupakan seorang yang mengalami gangguan pada perihal berbicara sehingga sulit untuk mengeluarkan suaranya atau mengatakan sesuatu dalam perihal berkomunikasi. Salsa mengalami tunawicara sejak ia lahir. Penyebab dari tunawicara yaitu yang pertama, adanya faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, adanya kekurangan oksigen pada saat janin berada di dalam kandungan ibunya. Sehingga hal ini menyebabkan anoksia ataupun tergantungnya sistem saraf yang dikarenakan kekurangan oksigen. Yang ketiga, ada bayi prematur. Penyebab yang paling sering lahir bayi tidak sempurna, lahir sebelum waktunya, sehingga lahir tidak sempurna. Yang keempat, adanya penyakit atau infeksi setelah anak lahir. Ciri-ciri anak tunawicara yang pertama itu, bayi yang berusia di atas 3 bulan saat disapa tidak tersenyum. Yang kedua, bayi yang usia di atas 6 bulan tidak memalingkan kepala ketika ada suara. Yang ketiga, bayi yang di atas usia 10 bulan belum memahami jika dipanggil namanya. Yang keempat, saat semakin besar di usia 2 tahun, sulit mengucapkan kata-kata padahal seharusnya anak di usia itu sudah mulai berbicara. Yang kelima, di atas 2 tahun masih belum mahir mengucapkan banyak kata-kata. Yang keenam, saat sudah di atas usia 3 tahun, bahasa anak masih juga belum dimengerti. Yang ketujuh, di atas usia 7 tahun, anak masih sulit mengucapkan kata yang benar. Yang kedelapan, mengalami suara sengau ataupun mindeng sampai dewasa. Yang kesembilan, saat semakin besar, yang harusnya sudah berbicara, anak tidak mampu menirukan. Nah, itu ada di diri anak bernama Salsa tersebut. Jadi dapat dikatakan Salsa itu mengalami tunawicara.
Penanganan yang telah dilakukan oleh orang tua Salsa ini pada usia 5-6 tahun ia disekolahkan di PAUD. Dan untuk jenjang selanjutnya yaitu sekolah dasar, orang tua Salsa pernah sempat menyekolahkan ke sekolah SD biasa. Tetapi sekolah tersebut menyarankan Salsa untuk sekolah ke SLB. Nah, di sini orang tua Salsa sempat menyekolahkan Salsa ke SLB, tapi itu tidak berlangsung lama karena jarak SLB itu sangat jauh dan orang tua tidak sanggup untuk mengantarkan Salsa ke SLB tersebut secara rutin. Penanganan di luar pendidikan juga selalu dilakukan oleh orang tua Salsa dengan mengajarkan ia menulis dan mengenali hal-hal yang anak tersebut belum diketahui. Sekian pemaparan mengenai observasi anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.